Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga tetap semangat, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai konseling dalam pelayanan KB. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Baik Citra Lestari. Saya adalah Widya Iswara Muda di Bapelkes Provinsi NTB. Baik, kita lanjutkan. Seperti kita ketahui bersama, konseling merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan KB. Karena dengan penyampaian informasi yang lengkap, jelas, dan benar, kita dapat membantu klien memilih alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keadaannya saat ini. Dan dengan konseling yang baik tersebut, kita dapat membantu klien menggunakan KB lebih lama dan meningkatkan keberhasilan dari alat kontrasepsi tersebut. Metode konseling yang akan saya jelaskan kali ini yaitu metode konseling SKB-KB. Apa itu SKB-KB? SKB-KB adalah singkatan dari Strategi Konseling Berimbang Keluarga Berencana, di mana metode ini lebih fokus kepada klien, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan dapat memberikan konseling yang lebih singkat, efektif, tepat, sehingga lebih berkualitas. Tujuan dari belajar materi ini adalah agar mampu melakukan konseling menggunakan metode SKB-KB, di mana tujuan khususnya diharapkan mampu menjelaskan gambaran umum mengenai strategi konseling berimbang keluarga berencana. Dan yang kedua, mampu melakukan penapisan kelayakan medis sebelum pasien memilih dan menggunakan alat kontrasepsi. Yang ketiga, mampu mempraktekkan konseling berimbang keluarga berencana. Apa saja materi yang didapatkan pada pembelajaran SKB-KB ini? Yang pertama, gambaran umum mengenai strategi konseling berimbang KB. Yang kedua, mengenai penapisan kelayakan medis dengan menggunakan diagram lingkaran kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi sesuai dengan WHO edisi kedua tahun 2017. Dan yang ketiga, tentunya praktek SKB-KB. Jadi praktek konseling menggunakan strategi konseling berimbang KB. Strategi konseling berimbang KB ini itu melalui ada 3 tahap dan menggunakan beberapa alat bantu. Yang pertama yaitu tahap sebelum pemilihan. Jadi yang awal kita masuk ke tahap sebelum pemilihan. Alat bantu yang kita gunakan yaitu ini. Ini diagram bantu atau algoritma strategi konseling berimbang, ya. Di diagram ini ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan dan ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada klien. Jadi ini menuntun kita agar pertanyaan kita fokus, tidak meluas kemana-mana ya. Jadi kadang konseling kita jadi panjang dan lebar ya. Jadi kalau menggunakan ini jadi fokus ya.
Di sini ada 7 pertanyaan. Kemudian di sini ada kriteria. Apakah kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya? Ya, ini diagram bantu konseling KB yang kita gunakan pada tahap sebelum pemilihan. Ya, jadi membantu petugas mengingat pertanyaan-pertanyaan kunci dan alur. Jadi kita jangan malu. Jadi kita tetap menggunakan ini pada saat memberikan pertanyaan kepada klien. Kemudian yang kedua, kita masuk ke tahap pemilihan. Pada tahap pemilihan ini kita dibantu menggunakan kartu konseling KB. Ya, ini kartu konseling KB dan ini klop. Ini klop, yaitu diagram lingkaran kriteria kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi. Ini menurut WHO tahun 2015 atau biasa kita sebut KLOP. KLOP ini adalah singkatan dari kriteria kelayakan medis kontrasepsi. Ya. Di dalam KLOP ini ya ada media putar. Media putar yang dapat membantu kita dan membantu klien menentukan pilihan alat kontrasepsi yang sesuai dengan keadaannya saat ini. Di sini ada beberapa penyakit seperti darah hipertensi, kemudian tromboemboli, kemudian ada angka-angka sebagai petunjuk kita apakah keadaan pasien, riwayat kesehatan pasien membolehkan pasien menggunakan alat kontrasepsi apa saja. Ya, di sini ada, ini membantu kita pada tahap pemilihan. Yang kedua, kita menggunakan kartu konseling KB. Kartu konseling KB ini ada informasi singkat metode KB. Ya, di sini kartu ini terdiri dari alat kontrasepsi yang paling sederhana dan sampai MOW. Di sini ada ini yang jangka panjang, kemudian ada suntik, ada pil, ya, sampai yang paling sederhana menggunakan metode MAL, aminorelatasi, ya. Jadi nanti pada saat kita melakukan konseling ini sudah ada nomor-nomornya diberi sesuai dengan urutannya. Jadi sesuai dengan urutannya. Kemudian setelah tahap pemilihan kita masuk ke tahap setelah pemilihan, kita menggunakan brosur metode KB. Jadi kalau ini tadi kartu KB itu penjelasannya hanya singkat. Nah, begitu tahap masuk ke tahap setelah pemilihan, jadi klien sudah memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan, kita akan memberikan brosur metode KB ini yang berisikan penjelasan lengkap tentang alat kontrasepsi yang dipilih oleh klien tersebut, ya. Jadi ini nanti dibaca oleh klien bersama pasangannya sesuai dengan apa yang dipilih. Jadi bukan semua ini yang diberikan ke klien. Jadi kita memberikan mana yang sudah dipilih oleh klien tadi pada saat tahap pemilihan. Jadi metode konseling SKB-KB ini menggunakan beberapa alat bantu pada 3 tahap, masing-masing tahap tadi, di mana tahap-tahap itu punya alat bantunya sendiri, dan bagaimana penggunaannya akan saya jelaskan pada video selanjutnya mengenai tahapan-tahapan dalam konseling menggunakan metode SKB-KB. Demikian deskripsi singkat saya mengenai konseling dengan metode strategi konseling berimbang keluarga berencana. Baik, saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.